Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Video kali ini kita akan mulai peranan DOSBox di dalam menyusun ataupun mengenal perintah-perintah di MS-DOS atau CMD. Ya, nantinya dengan mempelajari perintah-perintah tersebut, Anda akan diarahkan bagaimana suatu program atau susunan perintah-perintah itu harus bersifat logis, teliti, dan kreatif. Kita mulai saja ya dengan hal yang sangat-sangat simpel sebagai berikut. Iya, jadi di hadapan kita ada layar kosong seperti mirip-mirip di CMD atau DOSBox. Yang disebut DOSBox ini, ciri khasnya adalah selalu di hadapan kita itu ada tulisan warna-warni ya, dengan background biru, ada tulisannya juga warna hijau, ada yang berwarna kuning dan merah. Ya, ini mulai color pertama atau awal-awal tulisan berwarna waktu itu tahun 80-an ya. Ini sesuatu yang sudah keren. Tahun 89 90-an. Ya. Pada waktu itu sebelum munculnya Windows, tulisan dengan background warna biru, terus ada bingkai putih, tulisannya warna-warni itu sesuatu yang sudah membuat kita happy atau fun gitu ya. Dengan beriring dengan waktu, setelah Windows muncul tentu ini seperti terkesan jadul ya, apalagi zaman sekarang termasuk jadul banget. Namun di dalam kejadulannya itulah terletak atau termaktub inti atau core dari dasar-dasar pemrograman komputer. Oh, ya. Sekarang kita mulai dari awal-awal yang sederhana ya. Kita sudah melihat video saya sebelumnya, yaitu dengan perintah mon. Hubungkanlah atau anggaplah huruf K atau drive K ini sebagai folder clipper yang ada di drive D gitu. Sebetulnya DOSBox ini tidak harus dengan clipper, bisa banyak yang lain, tetapi untuk pengenalan awal saya akan menggunakan dengan clipper. Nah, setelah kita memberitahukan kepada komputer bahwa K itu adalah clipper, kita langsung aja K2 enter. Begitu sudah masuk, ini adalah drive D folder clipper, isinya ada 48 files ya. Nah, salah satu dari 48 file itu ada file yang namanya dbase ya, dbase. dbase ini kalau kita tekan dbase enter akan muncul layarnya kembali hitam putih, walaupun nanti di dalam perintah-perintah dbase, tepatnya dbase 3 plus ini, nanti kita akan bisa memberi warna-warni juga ya, sebagai tes ya nanti. Tapi perintah-perintah yang pertama dan sering dipakai antara lain adalah clear, CLEAR. Ini sebetulnya kalau di CMD seperti CLS, clear screen. Nah, clear ini kalau kita tekan enter akan membersihkan seluruh tulisan di layar ini. Ya, saya akan memberikan beberapa sampling untuk perintah-perintah yang akan kita susun nantinya. Jadi sebelum mulai menyusun perintah, kita mengenal terlebih dahulu perintah-perintah apa. Ya. Seperti layaknya kalau Anda akan membuat suatu
mebel, ke knockout, ke knockdown, ya misalnya membuat suatu meja, Anda harus punya organ-organ dari meja itu. Misalnya, apakah kaki meja, apakah itu eh, bingkainya, dan unsur-unsur lain seperti pautnya dan segala macamnya. Itu baru kita bisa rangkai meja itu menjadi satu kesatuan barang yang bisa siap dipakai. Di dalam pemrograman juga begitu. Sebelum kita mulai menyusun program, kita mulai mengenal perintah-perintahnya. Salah satunya clear tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sudut kiri bawah dari layar kita ada titik. Ada simbol titik itu yang disebut sebagai dot, ya. Dot, kemudian ada kursor berkedip-kedip. Ini kita selanjutnya sebut sebagai dot prompt. Prompt titik gitu. Prompt titik ini dia siap menerima dari kita perintah-perintah apapun, termasuk kita misalnya salah menekan perintah pun dia akan komentar. Misalnya kita ketikkan sembarang aja ini ya, begitu tekan enter dia akan muncul tulisan atau komentar unrecognized command verb, artinya perintah itu tidak dikenal, semacam itu. Kemudian kalau kita akan memberikan perintah sederhana, misalnya ada pada koordinat, ya, add itu koordinat baris 12 kolom ke 1 misalnya. Nah, ini perintah pertama yang kita kenal. Anda petik, saya mulai mengenal perintah clipper. Artinya pada koordinat 2 baris 12 kolom 1 akan muncul tulisan itu. Nah, itu sudah muncul. Jadi dengan perintah yang saya ketikkan add 12,1 spasi say spasi tanda petik saya mulai mengenal perintah clipper petik tutup, maka muncul di koordinat baris 12 kolom 1. Nah, terkait dengan kolom, pada prinsipnya dia ada 25 baris 80 kolom, ya. Artinya dari sudut kiri atas itu koordinat 0,0 karena baris paling awal baris 1, kolom paling awal kolom maksud saya baris paling awal adalah baris 0, kolom paling awal adalah kolom 0. Di sudut kiri atas hingga 0,0. Sedangkan di sudut kanan bawah tentu baris 24 kolom 79. Karena terdiri dari 25 baris mulai 0 sampai baris ke-24 dan ada 79 atau 80 kolom ya, mulai dari kolom 0 sampai kolom 79. Ini teorinya seperti itu, nanti di dalam praktek selanjutnya tentu Anda akan lebih paham karena saya akan menjelaskan lebih detail. Sekarang terkait warna-warni sebetulnya sudah dikenal di sini. Misalnya ada perintah settinglah atau set color. Misalnya teksnya berwarna merah. Jadi ada warna itu merah diwakili huruf R dari kata red, hijau green dari kata G dari kata green, blue itu disingkat B biru, dan W white atau W itu white putih, serta netral itu hitam atau huruf N. Ada 5 macam warna. Kalau saya akan membuat warnanya merah, backgroundnya hitam, berarti set color to teksnya merah, backgroundnya hitam. Sehingga sekarang kita ngetik apapun warnanya merah, tulisannya hitam. Sehingga kalau kita memunculkan teks yang ini, begitu tekan enter dia akan muncul tulisannya berarti menjadi merah, backgroundnya hitam. Demikian seterusnya, Anda bisa berkreasi merah, misalnya kita akan membuat warna hijau itu green, ya. Sehingga kalau kita
Ini jadi ya, biru, blue. Ya. Jadi ada putih itu white, defaultnya white, R itu red, green hijau, dan blue atau B biru. Ini pengantar. Perintah-perintahnya sangat masih simple saja. Ya. Oke, nanti bertahap ya, saya selalu berprinsip memberikan inspirasi-inspirasi, apalagi di dalam ilmu pemrograman semacam ini harus yang pendek-pendek tetapi intensif. Lama-lama Anda akan menjadi fasih. Bagi Anda yang terkesan dan berminat dengan bahasa pemrograman Clipper, bisa japri saya lewat nomor WA di description video ini supaya nanti Anda bisa praktek bersama-sama dengan saya. Ya. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video awal-awal programming ini. Dalam video berikutnya nanti akan saya berikan perintah-perintah yang lebih jauh. Jadi dalam video ini kita baru mengenal dua perintah, yaitu clear dan set color, ya. Dan lalu juga ada satu perintah add koordinat berapa kolom. Jadi ada 3 ya. Jadi clear, kemudian set color, dan juga add kolom, baris, kolom, say gitu ya. Nanti akan kita ulang dalam video-video selanjutnya, dan sekaligus juga akan menambah beberapa perintah pendukung lainnya. Oke, saya kira itu ya. Ini inspirasi awal di dalam bahasa programming yang paling kuno, yang paling simple tetapi efektif untuk mengantar siapapun yang ingin belajar bahasa pemrograman yang lebih kompleks lagi. Ya. Tapi sekali lagi ini bahasa pemrograman jadul. Ya. Janganlah melihat kejadulannya tetapi manfaatnya. Karena sekali lagi saya banyak mendampingi para programmer profesional yang sukses dengan bahasa pemrograman Clipper tersebut. Oke, saya kira itu. Karena di dalam bahasa programming yang penting adalah bagaimana kita mampu berpikir logis semakin logis, teliti semakin teliti, dan kreatif semakin kreatif. Nah, kenapa Clipper adalah bahasa pemrograman interaktif yang langsung mengacu ke 3 unsur itu, yaitu tadi logika, ketelitian, dan kreativitas langsung bisa dirasakan secara instan saat itu. Berbeda dengan programming sekaliber misalnya Python atau yang lainnya, JavaScript dan segala macam, itu nantinya ke sana. Tapi seperti bangunan, kalau dasarnya tidak kuat tentu akan rapuh dan bangunan itu akan menjadi mudah roboh. Demikian inspirasi yang bisa saya berikan di dalam video kali ini. Semoga menginspirasi. Silahkan subscribe yang belum mensubscribe, dan juga tentu like and share supaya banyak orang terinspirasi dan menjadi kompeten pada akhirnya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.